Eh, Saudara Promovendus Indra Wijaya siap mengikuti Siap, sesi berikutnya ya? Oke, siap. siap Pak Saya Wajib, siap Pak. catat supaya apa butuh minum? Siap tidak Pak Ketua, siap. Oh ya, oke. Siap, Kalau siap. gitu kita segera lanjut. Pak, wajah kota kita belum terbebas sepenuhnya dari anak jalanan. Tapi bagaimana Perda tadi diyakini memiliki kekuatan di dalam rangka mengelaborasi. Gimana Bapak melihat hal ini dengan memasukkan polis ini ya untuk penanganan anjal? Bagaimana kaitannya model penanganan anak jalanan ini berdasarkan dengan Perda nomor 2 tahun 2008, kaitannya dengan tim reaksi cepat. Kami ingin diyakinkan bagaimana kelayakan dilaksanakan dan apa-apa kemungkinan tantangan dalam implementasi model rekomendasi yang disampaikan itu. Apa, ya, siapa, bagaimana pelaksanaannya, apa saja outcome dari TRC Sari Padang ini dalam menangani anak jalanan. Ini yang diungkap, Indra. Silakan. Seperti apa sebenarnya aturan itu? Yang diatur dilarang memberi, bukan dilarang meminta. Bukankah memberi itu adalah perilaku mulia? Bukankah itu untuk menempatkan kita pada aras yang tertinggi? Tibalah saatnya untuk sesi tanya jawab, klarifikasi, atau boleh juga sesi bantahan terhadap apa yang telah disajikan. Perlu informasi pada tim penguji bahwa tim penguji ini dibagi 3, penguji internal, penguji eksternal, dan penguji pembimbing, promotor, dan kopromotor. Untuk penguji internal dan promotor-kopromotor dialokasikan waktu 5 menit. Waktunya bukan 5 menit untuk bertanya, tapi 5 menit termasuk untuk jawaban-jawaban itu. Terkecuali penguji eksternal, kita beri kesempatan seluasnya, seluas-luasnya lah. Luas itu gak panjang kali lebar ya. Kepada itu keistimewaan penguji eksternal kita hari ini. Nanti itu pada saatnya kita beri waktu, boleh memanfaatkan lebih dari 5 menit. Saudara Promovendus Indra Wijaya siap mengikuti sesi berikutnya ya? Oke, siap. Siap Pak Wajib, siap Pak. Supaya apa butuh minum? Siap tidak Pak Ketua, siap. Oh ya, oke. Kalau gitu kita segera lanjut. Kita mengawali dengan penguji internal. Mau perkenan dengan mengingat waktu yang dialokasikan 5 menit kepada Ibu Dr. Risma Niswati SS Magister Sains. Disilahkan. Ya, terima kasih banyak Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Ibu tim penguji, Saudara Promovendus, dan para undangan yang saya hormati. Promovendus cukup jelas mendengar suara saya? Siap. Baik. Cukup jelas, Bu Dokter. Alhamdulillah. Ya, baik. Saya mengajukan satu pertanyaan. Dalam disertasi yang Promovendus tuliskan, Anda mendeskripsikan dan mengajukan model pentahelix dalam penanganan anak jalanan ya, street children di Kota Makassar. Anda menyebutkan tentang peran stakeholder yang kita kenal dengan akronim ABCGM, academician, business, community, government, dan media. Nah, kita tahu bahwa program penanganan anjal ini sudah digaungkan sejak tahun 2014 ya.
Sementara keberadaan tim reaksi cepat Sari Batang untuk melengkapi program tersebut itu sudah hadir sejak tahun 2019. Nah, pertanyaan yang muncul tentu saja, jika program penanganan anak jalanan, penataan anak jalanan ini sudah ada sejak lama, lalu mengapa wajah Kota Makassar ini masih penuh dengan anak jalanan ya di ruang-ruang publiknya? Nah, dari model pentahelix yang Promovendus ajukan, saya ingin tanyakan mengenai peran stakeholder pada sudut pandang yang lain yang kita kenal dengan sudut pandang project management. Ada akronim yang kita kenal dengan UPIG, UPIG. Jadi ada users, providers, influencer, dan governance. Nah, saya ingin Promovendus mencoba menyandingkan seperti apa kemudian di model yang Anda tawarkan, yang ABCGM tadi dengan UPIG tadi, karena saya melihat salah satu persoalan kenapa wajah kota kita belum terbebas sepenuhnya dari anak jalanan, karena yang P tadi, yang providers, itu tidak pernah tersentuh. Orang-orang yang kemudian menghimpun anak jalanan lalu mengeksploitasi mereka. Kita lihat di Kota Makassar kan, kalau kita ke pagi-pagi sekali, habis sholat subuh kita biasa melihat anak jalanan dan gelandangan dan pengemis itu di apa ya, di drop di sudut-sudut kota, di pusat-pusat keramaian, lalu nanti sore dijemput lagi. Nah, ini providers ini itu tidak tersentuh di dalam disertasi Promovendus. Nah, bagaimana Anda menjelaskan itu dengan model yang Anda kembangkan dan model di project management tadi? Silakan Pak Indra. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang diajukan oleh Mahathir Pelajar Ibu Dr. Rismaniswati SS MSc. Baik, izinkan saya mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, berkaitan dengan wajah Makassar yang masih dipenuhi anjal. Mengapa demikian? Penerapan inovasi yang saat ini diterapkan sebenarnya cukup maksimal dalam pembinaan anjal. Mulai dari tahun 2014 hingga sekarang, anjal yang ditertibkan secara kuantitas jumlahnya meningkat. Berarti indikator inovasi ini cukup optimal karena mampu menekan anak jalanan melalui penertiban yang dilakukan oleh anggota TRC yang mobile bekerja di 14 kecamatan di Kota Makassar, di beberapa ruas-ruas jalan yang rawan akan keberadaan jalanan. Akan tetapi keberhasilan inovasi ini tidak hanya dapat dilihat oleh dari segi kuantitas saja, tetapi kualitas penanganan. Mengapa wajah Makassar masih dipenuhi anjal? Karena pendekatan penanganan anak jalanan atau program pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar belumlah sampai kepada hilir, atau dalam hal ini bahwasanya pembinaan yang dilakukan di Dinas Sosial hanya sebatas teguran dan pelatihan vokasional. Tetapi sebagaimana dalam program nasional khususnya pembinaan dan rehabilitasi anak jalanan harus memperoleh program yang lebih terarah dalam wahana namanya panti sosial, agar dia dapat diketahui bakat dan keterampilannya, sehingga fungsi sosial dapat baik dan mampu meningkatkan kualitas kehidupannya dengan bakat yang dimiliki. Sehingga mengapa wajah Makassar hari ini masih dipenuhi anjal, dikarenakan belum tersedanya panti sosial atau lingkungan pondok sosial di mana anak jalanan di mana Liposus ini sebagai tempat rehabilitasi sosial anak jalanan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya secara layak dan sejahtera. Kemudian pertanyaan kedua berkaitan dengan penyandingan model user, provider, influencer, dan governance atau UPIG dengan model yang ditawarkan atau rekomendasi berupa pentahelix, kolaborasi pentahelix.
Penelitian ini mencoba melihat ke dalam, memusatkan perhatian ke dalam dan lokus, yakni Dinas Sosial Kota Makassar, lebih memusatkan perhatian pada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, yakni target sasaran utamanya adalah anak jalanan. Mengapa penyedia provider atau dalam hal ini orang yang mengeksploitasi anak? Jadi di dalam pentahelix ini juga dilakukan asesmen terhadap anak jalanan yang ditertibkan. Sebenarnya sudah disinggung di mana pada indikator observability inovasi ini, yakni hasil asesmen dan kunjungan home visit yang dilakukan Sakti-Peksos. Dari situlah diketahui bahwasanya anak jalanan ini apa yang menyebabkan dia turun ke jalan. Ternyata dia disuruh oleh orang tuanya atau sanak keluarganya. Dari hasil asesmen ini kemudian ditindaklanjuti atau dalam program penanganan anak jalanan disebut intervensi sosial. Di mana intervensi sosial tersebut dinas sosial yang leadingnya berupa pembinaan atau rehab khusus masalah anak jalanan. Dalam hal ini anak jalanan merupakan targetnya. Untuk penyedia atau provider yang menyebabkan anak turun jalanan merupakan sudah leading pihak kepolisian, karena hal ini sudah berupa tindakan KUHAP atau tindakan eksploitasi, tindakan pidana, dan dinas sosial dalam model rekomendasi ini disarankan untuk melakukan suatu pelayanan yang integratif, di mana apabila terdapat tindak pidana dalam permasalahan anak jalanan si A, akan segera langsung dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada pihak-pihak terkait. Demikian yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih untuk jawaban lengkap dan detailnya. Saya kira cukup pimpinan sidang dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penguji pertama tadi adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNM. Beliau juga adalah dosen di Pasca yang saat ini sedang menjadi ketua program studi S2 Ilmu Administrasi Publik. Terima kasih pada Dr. Risma Niswati. Penguji berikut ini adalah guru besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNM. Beliau juga adalah dosen di Pasca Sarjana, dan beliau ini adalah peletakan dasar-dasar keprodian S2 Pendidikan Ekonomi, S3 Pendidikan Ekonomi di Pasca Sarjana UNM. Mohon perkenan Bapak Profesor Dr. Khalik Imran Brusa, Magister Sains, untuk memaparkan waktu. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Sidang yang terhormat, hadirin teman-teman penguji yang sama-sama saya muliakan, para undangan yang sempat bergabung di ruang virtual ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada Pak Indra, ya sudah sampai pada proses terakhir dalam upaya pendoktoran di Administrasi Publik Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Tentunya ya saya melihat progres Pak Indra ini dari waktu ke waktu semakin baik, utamanya di dalam mendalami, menganalisis peta-peta hasil riset dari disertasi ini berkaitan dengan implementasi inovasi yang dilakukan melalui TRC Saribatan. Nah, tentunya ada beberapa hal yang saya ingin konfirmasi dari Promovendus Pak Indra Wijaya, yaitu berkaitan dengan apa yang disebut dengan inovasi itu adalah observabilitas. Jadi ada indikator namanya observabilitas. Nah, biasanya itu dalam proses observabilitas itu kan legal standing-nya juga tidak bisa dilupakan, karena di sini berkaitan erat dengan upaya untuk melakukan assessment ya terhadap aspek-aspek apa saja yang telah dilakukan dalam
implementasi inovasi tadi jadi indikator dalam proses asesmen. Nah, semangatnya ini saya lihat di Pemkot Makassar itu mengacu pada Perda nomor 2 tahun 2008. Bahkan terakhir ini ya, karena ternyata kewalahan juga Pemkot dalam upaya ini, maka leading sektornya itu diserahkan kembali ke Kementerian Sosial, dalam hal ini Dinas Sosial, utamanya tidak sekedar menghalau anak jalanan tadi, anjal, gepeng maupun pengamen tadi tumpah ke jalan, tapi mulai ditarik untuk dilakukan proses pembinaan, ya. Dan targetnya tadi adalah bagaimana mengurangi ya tumpah ruahnya anak-anak jalanan tadi, apalagi kalau dia masuk pada kategori yang perlu dilindungi, ya usia sekolah dan seterusnya. Nah, bahkan 2 hari yang lalu saya dapat lagi informasi yang berkembang di media sosial, ya Pemkot akan menegakkan kembali ya tentang Perda nomor 2 tadi dengan memberikan sanksi kepada setiap masyarakat yang memberikan uang ya terhadap para gelandangan, para anak jalanan maupun pengemis tadi. Nah, dari hasil riset ini saya ingin melihat Pak Indra melakukan pemetaan. Dulu juga saya yakin betul selalu dilakukan asesmen. Maka Pak Indra membuat sebuah gebrakan berpikir bahwa ada hal berkaitan dengan implementasi inovasi yang perlu menjadi concern baik dari pemerintah kota maupun dinas sosial sebagai leading sektor. Nah, saya melihat ya dalam pandangan saya ini bisa keliru, ya, tapi Pak Indra telah melakukan riset. Asesmen tadi saya melihat hanya berhenti pada apa yang disebut dengan home visit. Jadi bagaimana implementasi itu, inovasi itu dikembangkan pada ruang-ruang ya pelatihan, pembinaan dan seterusnya. Tapi saya melihat sejauh ini apa sesungguhnya outcome yang bisa dihasilkan. Ya, jadi tidak hanya sekedar kita mengagitasi, mensosialisasi program inovasi tadi, tapi outcome apa sehingga ada sebuah keyakinan bahwa melalui home visit tadi diharapkan anak-anak tadi atau pola-pola pembinaan, pola-pola asesmen tadi tidak berimplikasi untuk kembali lagi tumpah ruah di jalanan. Nah, inilah apakah ada instrumen kebijakan di sektor publik yang tidak sekedar berbicara tentang perda tersebut, tapi bagaimana perda tadi diyakini memiliki kekuatan di dalam rangka mengelaborasi kemungkinan timbulnya kembali anak jalanan itu maupun gepeng untuk tumpah ruah ke ruang-ruang publik. Silakan Pak Indra. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang diajukan oleh Bapak, oleh Maha Guru Mata Terpelajar Bapak Profesor Dr. Imran Khalid Musa. Izinkan saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sangat substansial terkait tawaran model dan asesmen hingga home visit. Dalam disertasi ini ditemukan bahwasanya penerapan implementasi inovasi dan implementasi perda belum optimal disebabkan utamanya yakni penegakan peraturan atau penegakan terhadap orang yang memberikan materi atau uang kepada anak jalanan kurang lebih dimaksimalkan atau dibawa kepada tindak pidana kepada ranah hukum, di mana pemberian itu merupakan tindak pidana ringan. Selanjutnya berkaitan mengapa hanya sebatas sampai home visit. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya lingkungan pondok sosial sebagai
tempat dilaksanakannya program rehabilitasi sosial yang lebih integratif, yang lebih terukur, sehingga anak memang dapat dapat dibina hingga pada menciptakan anak yang memiliki bakat dan kompetensi, sehingga hal ini dikuatkan oleh temuan penelitian melalui hasil wawancara, di mana Kadis Sosial Kota Makassar mengatakan bahwasanya pengendalian masalah sosial di Kota Makassar amatlah sulit untuk dituntaskan dikarenakan ketersediaan SDM yang terbatas dan utamanya tempat pembinaan atau program pembinaan yang lebih integratif sebagaimana sebagaimana direkomendasikan oleh Kementerian Sosial, di mana anak harus dibina dalam panti, dikembangkan bakatnya, serta dijembatani untuk memperoleh pekerjaan, sehingga pada akhirnya dia menciptakan manusia yang kompeten, profesional, dan mampu mencukupi kehidupannya secara layak dan sejahtera. Demikian yang kami dapat sampaikan, Prof. Ya, jadi bagus sekali ya Pak Indra ya. Saya melihat begini Pak Indra ya, di leading sektor tadi, seolah-olah permasalahan yang terjadi dalam penanganan anak jalanan tadi itu hanya merupakan tugas dinas sosial dan Pemkot. Ya, padahal untuk implementasi inovasi UNM itu punya lokomotif besar, ya. Salah satunya di sana itu ada yang disebut dengan program studi pendidikan luar sekolah. Saya melihat dalam disertasi ini belum mengandeng pihak-pihak ya akademik. Artinya barangkali ke depan ini Pak Indra bisa menyarankan bahwa di sana itu di UNM itu ada namanya pendidikan luar sekolah, yang ini juga bisa dilibatkan utamanya dalam memberikan bekal-bekal yang sifatnya keterampilan, bagaimana memotivasi. Di situ ada jurusan ya atau bidang studi psikologi ya mungkin psikologi pendidikan. Nah, di situ juga akan memotivasi ya secara kejiwaan anak-anak ini, sehingga tidak sekedar persepsi asesmen yang menjelaskan bahwa di home visit tadi, di pola-pola pengamatan jauh lebih bagus daripada tumpah ruah di jalan, tapi melainkan ada sebuah solusi yang secara akademik dapat dipertanggungjawabkan, utamanya di dalam membuat role model seperti apa yang Pak Indra temukan dalam penelitian disertasi ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Indra ya, semoga dilancarkan. Terima kasih Pak Ketua Sidang atas kesempatannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Khalik Imran Musa, Magister Sains, telah memaparkan waktu yang penguji berikut adalah guru besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Juga guru besar di program Pasca Sarjana. Beliau telah meletakkan dasar-dasar keorganisasian program studi jurusan S3 Administrasi Publik, dan tentu beliau juga akan diamanati untuk mengembangkan prodi-prodi baru di sana agar lebih berkembang di fakultasnya. Insya Allah. Memperkenan Bapak Profesor Dr. Haidar Akif, Magister Sains, memanfaatkan waktu yang telah dialokasikan. Disilahkan. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat semua. Tentu yang sama kita banggakan Ketua Sidang, tim penguji dan hadirin yang saya muliakan, saudara calon doktor ya. Tentu selamat karena calon doktor Indra Wijaya ini bisa tampil saat ini menyampaikan hasil disertasinya. Dan dua penanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang amat substantif tadi ini sudah menjelaskan banyak hal ya.
dan Bapak bisa menjawab dengan baik. Nah, saya menyambung sedikit terkait dengan pertama, terkait dengan konsep yang Bapak angkat ini atau prototipe yang Bapak angkat untuk diuji, yaitu yang semula triple helix karena ya tiga komponen elemen di dalam yang berperan, kemudian menjadi pentahelix karena adanya 5 aktor yang di dalamnya. Nah, lalu kemudian tadi ini banyak hal disanggah ini bahwa ternyata itu belum mampu mengatasi secara utuh tentang persoalan anjal ini, anak jalanan ini. Ada terminologi baru yang muncul, belajar dari hasil penelitian disertasi juga, disertasi publik, yaitu Dr. Eko Wagianto, ketika dia menulis tentang dan menemukan prototipe model dalam rangka mengatasi anak putus sekolah, yang juga saya kira anak putus sekolah bagian dari anjal ini biasanya. Dia dengan menggunakan pendekatan model yang disebut sebagai atau gerakan yang disebut sebagai back to school movement program, ya, back to school. Nah, dia juga melibatkan aktor-aktor seperti yang Bapak maksud itu, tapi dia lebih ke program Babin Kamtibmas karena di kepolisian. Nah, saya menyebut institusi kepolisian. Nah, dia menggunakan prototipe model kemitraan 7P, ya, 7P public, ya, private, people, pairs, police, ya polisi, person kreatif atau pemimpin yang kreatif, dan partnership 7P dia pakai. Nah, jadi saya melihat kemudian temuan Bapak ini, gimana Bapak menanggapi artikel yang sedang saya tulis ini dengan judul sintesis dari 7P tadi dalam kemitraan itu dengan model bukan lagi pentahelix, ya, kalau melainkan hexahelix, ya, hexahelix dengan memasukkan elemen polis. Karena ternyata Dr. Eko ini berhasil membuat gerakan yang disebut sebagai back to school movement. Temuan penelitian Bapak ini, ya saran ini saja saya ini untuk Bapak tanggapi. Jadi kalau Dr. Eko dengan back to school movement program, gerakan kembali bersekolah bagi anak putus sekolah, maka menarik sekali, ya, seperti ini. Ketika temuan penelitiannya Bapak dengan istilah back to host, ya, back to host dalam kurun tadi pondok sosial, dalam kurun rumah singgah, ya, back to host movement program dengan pendekatan hexahelix ini. Gimana Bapak melihat hal ini dengan memasukkan polis ini, ya, untuk penanganan anjal? Silakan. Siap. Ya, dengan pendekatan hexahelix, ya, jadi triple helix, pentahelix, kemudian artikel saya ini hexahelix. Gimana Bapak tanggapi hal ini dalam rangka anjal ini, penanganan anjal? Terima kasih banyak atas sanggahan yang diajukan oleh Bapak Mahaguru Mata Pelajar Bapak Profesor Dr. Haidar Akif MSc. Jadi saya mencoba menyanggahkan. Jadi saran yang diberikan oleh Mahaguru Bapak Profesor Dr. Haidar memang sangatlah dibutuhkan dan sangatlah relevan dengan pola-pola pemberdayaan atau pembinaan anjal yang sebagaimana dikemukakan oleh sebagaimana diperintahkan oleh Kementerian Sosial, di mana permasalahan anjal tidak hanya dapat diselesaikan dengan teguran, tidak hanya diselesaikan dengan pelatihan keterampilan setelah itu pulang ke rumah, tetapi penanganan anjal harus dilakukan dalam lingkungan pondok sosial. Jadi strategi atau konsep model hexahelix di mana yakni back to host of social sangatlah sejalan dengan pedoman-pedoman penanganan anjal di Indonesia ini, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, di mana penanganan anjal harus lebih integratif, yang dilaksanakan secara terarah sehingga output dan outcome proses pelayanan sosial di dalam panti
dapat menghasilkan generasi emas yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas di masa-masa yang akan datang. Demikian Maha Guru Mata Pelajaran Bapak Profesor Dr. Haidar Akif yang dapat kami sampaikan. Ya, jadi calon doktor ini yang saya menarik tadi ini karena apa? Dari saya katakan dari triple helix, kemudian pentahelix, baru hexahelix dengan memasukkan satu elemen ini. Yang saya lihat gini, sedikit lagi barangkali ada waktu ya. Ini sehingga nanti mungkin terjadi betul-betul yang bisa dilakukan ini untuk mengefektifkan yang namanya good society governance ini, ya. Maka yang terjadi adalah ada gerakan juga yang disebut sebagai back to home, back home movement, ya home barangkali lebih ini lagi ya. Home tadi itu bisa pondok sosial, bisa rumah singgah, kira-kira ini ya. Dengan itu saya kira itu hanya ini saja saya. Ya saya kira apa yang Bapak tulis ini sudah sangat luar biasa, dan mungkin juga nanti ini Bapak akan menjelaskan lagi tentang adakah memang sekarang ini penurunan jumlah, ya terakhir sekali ya, penurunan jumlah Anjal ini dengan terrealisasinya program yang Bapak maksud ini kira-kira tren data yang penurunannya atau seperti apa ini datanya. Siap. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Maha Guru terpada Bapak Profesor Dr. Haidar Akif. Jadi model rekomendasi atau model dengan pelibatan kolaborasi pentahelix ini secara kuantitas dalam penerapan inovasi ini mampu mengendalikan anak jalanan secara kuantitas, di mana tiap tahun mengalami penurunan yang sangat signifikan, dikarenakan apabila Anjal telah 3 kali ditertibkan, mereka akan dibina oleh Dinas Sosial Provinsi yakni di pondok di panti sosial di Maros tepatnya, Prof, sehingga penanganan itu mengakibatkan jumlah anak jalanan di Kota Makassar mengalami penurunan, Prof. Baik, ya, jadi berarti apa yang disampaikan oleh Rogers dari 5 aspek inovasi itu, yaitu salah satunya triability, kemungkinan diuji coba dan diterapkan pada lokus yang lain itu berhasil karena ini ya. Ya, saya kira selamat buat Bapak ini telah menyampaikan dan telah menjawab pertanyaan ini. Makasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haidar Akif telah memanfaatkan waktu yang lain. Penguji internal telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Kita beralih kepada penguji eksternal. Penguji eksternal kita ini selalu membantu kegiatan-kegiatan di pasca melalui posisi beliau sebagai eksternal. Beliau adalah dosen dan petinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Makassar, wilayah, tidak tahu saya strukturnya wilayah Makassar. Tapi beliau ini adalah sangat banyak membantu proses-proses akademik di pasca. Karena itu mohon perkenan Bapak Dr. Mutakin MBA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang yang saya hormati, Bapak tim penguji dan Ibu tim penguji, saya akan melanjutkan beberapa hal terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan oleh para penguji. Yang pertama, Pak Indra, sebagaimana dalam disertasinya ini bahwa perda yang mengatur terkait dengan penanganan anak jalanan itu adalah Perda nomor 2, seperti tadi yang disampaikan oleh juga Prof. Halid. Nah, ada 3 program di dalamnya, di dalam Perda itu. Yang pertama adalah pembinaan pencegahan, yang kedua adalah pembinaan lanjutan, kemudian yang ketiga adalah rehabilitasi sosial. Nah, bagaimana kaitannya model penanganan anak jalanan ini berdasarkan dengan Perda nomor 2 tahun 2008, kaitannya dengan tim reaksi cepat. Apakah dimasukkan dalam program, sebagaimana kita ketahui bahwa di Permendagri nomor 90 tahun 2019 itu sudah ada loker-loker program dan kegiatan. Nah, ada lokernya, sehingga betul-betul inovasi
reaksi cepat Saribatang ini bisa berkelanjutan. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dengan sustainability. Karena saya lihat di sini seperti tadi yang sampaikan Prof. Haidar terkait dengan rujukannya ini terkait implementasi inovasi dari Roger. Pak Indra mengambil 5 aspek. Tapi yang tidak ada saya lihat ini dan sangat penting adalah sustainability atau kesinambungan. Karena bagaimanapun juga, meskipun program ini bagus secara konsep, tapi kalau tidak diprogramkan oleh pemerintah kota, khususnya dinas sosial ini juga tidak ada gunanya. Nah, saya ulangi, pertanyaan kedua ini adalah bagaimana dengan sustainability atau kesinambungan dari inovasi ini. Silakan. Terima kasih banyak atas pengajuan pertanyaan yang diberikan oleh Maha Terpelajar Bapak Dr. Mutakin. Izinkan saya mencoba menjawabnya berkaitan dengan model pendekatan rekomendasi. Jadi inovasi TRC Saribatang merupakan suatu tim yang dibentuk untuk melaksanakan 3 program, yakni pembinaan lanjutan, rehabilitasi. Jadi jadi bila disandingkan dengan atau dimasukkan dalam Permendagri nomor 90, jadi inovasi ini atau model pendekatan ini merupakan melaksanakan pada tahap pembinaan yakni pengendalian dan penertiban anak jalanan, yang selanjutnya hasil penertiban dan pembinaan itu dibawa ke Dinsos untuk diasesmen lebih lanjut atau lebih dikenal atau kegiatan tersebut merupakan tahapan pembinaan lanjutan. Dan dari hasil asesmen itu kemudian nanti anak jalanan yang masih berusia sekolah kemudian dikoordinasikan atau dijembatani untuk ke dinas pendidikan untuk lanjut sekolah apabila ia mengalami putus sekolah atau mengikuti ujian paket. Selanjutnya untuk yang usia kerja dikoordinasikan dengan dinas tenaga kerja untuk memperoleh pelatihan. Kemudian di samping itu pula yang berusia kerja juga dinas sosial memberikan pelatihan vokasional dengan melakukan kerjasama dengan akademisi atau praktisi untuk memberikan pembinaan keterampilan serta pada tahap rehabilitasi. Inilah yang permasalahannya, tahap rehabilitasi atau pendekatan rehabilitasi dalam pembinaan Anjal belum terlaksana dengan baik karena belum tersedianya lingkungan pondok sosial tersebut, sehingga pembinaan Anjal hanya sebatas pada tahap pembinaan lanjutan. Selanjutnya bagaimana sustainability rekomendasi model. Jadi untuk keberlanjutannya diharapkan, makanya untuk keberlanjutan dalam rekomendasi model ini maka direkomendasikan kepada pemangku kepentingan dinas sosial Kota Makassar untuk memberikan atau melegalitas dengan menetapkan surat keputusan wali kota untuk pembentukan tim pentahelix tersebut dalam inovasi pelayanan sosial untuk kedepannya lebih sustainable. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya tambah lagi satu, Pak Presiden. Seperti yang dalam program inovasi ini, seperti tadi melibatkan berbagai pihak. Nah, pihak-pihak yang nyata keterlibatannya adalah tim internal dinas sosial, kemudian tim eksternal ada kepolisian, kemudian ada Satpol PP. Nah, yang selalu menjadi masalah dalam kegiatan seperti ini yang melibatkan berbagai pihak adalah teamwork yang solid. Sedangkan melibatkan eksternal, kadang-kala internal saja itu bermasalah. Nah, bagaimana komitmen teamwork ini bisa jalan, Pak Indra?
baik internal tim maupun dengan eksternal tim seperti kepolisian, kemudian Satpol PP, dan anggota atau tim yang ada di dinas sosial. Nah, bagaimana komitmen tim ini betul-betul bisa terwujud dengan baik sehingga pelaksanaan tugas ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Maha terpelajar Bapak Dr. Mutakin. Izinkan saya menjawabnya. Jadi untuk menjaga teamwork yang solid. Jadi dalam inovasi ini terdapat sebuah teamwork terdiri atas unsur internal, dinas sosial itu sendiri, Satpol PP dan pihak kepolisian. Jadi ketiga unsur ini tergabung di dalam satu tim yang namanya Tim Reaksi Cepat Sari Batang, yang dimana pembinanya merupakan adalah Bapak Wali Kota Makassar, kemudian ketua dalam tim ini yakni Bapak Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan inovasi ini ketua bertanggung jawab untuk senantiasa melakukan persiapan tim dengan melakukan apel atau untuk memberikan arahan sebelum melakukan anjal, dan senantiasa memberikan motivasi dan semangat agar tim ini dapat lebih efektif untuk bekerja dan menjaga kesolidaritasan dalam melaksanakan tugas utamanya pembinaan anjal di lapangan. Dan senantiasa dan juga saban waktu untuk menjaga kesolidaritasan. Biasanya dilakukan family gathering ataupun rekreasi terhadap untuk tim kerja tersebut. Demikian jawaban kami, Pak Dr. Baik, terima kasih Pak Indra. Terima kasih pimpinan sidang. Ya, kasih pada Bapak Dr. Mutakin MBA telah menyempatkan waktu dan memperkenan tim penguji mengirimkan nilai ke chat yang dikirimkan ke nomor Bapak ke chat itu. Oke. Selanjutnya kita masuk pada penguji pembimbing promotor dan kopromotor. Saya undang penguji berikut, penguji kopromotor. Beliau adalah guru besar bidang bahasa pada Fakultas Bahasa dan Sastra UNM. Beliau juga menjadi guru besar di Pasca Sarjana yang saat ini sedang melaksanakan tugas sebagai Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Program Pasca Sarjana UNM. Ada 5 menit waktu dialokasikan kepada Bapak Profesor Dr. Baso ya Bu MU. Disilakan. Iya, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim penguji yang kami hormati, beserta hadirin sekalian. Pertama kami sampaikan selamat sampai pada tahap akhir dalam pendidikan doktornya ini. Telah banyak diberi pertanyaan-pertanyaan dan telah dijawab dengan baik. Dan pada dasarnya Pak Indra ini di bawah bimbingan kami ya, telah berinteraksi dan telah menunjukkan prestasi, telah menunjukkan unjuk kerja yang menunjukkan pekerja yang ulet, tekun, dan pekerja keras. Pak Indra telah menghasilkan suatu temuan baru atau novelty yang dinyatakan sebagai model rekomendasi. Dan ini adalah produk yang bisa diklaim, yang bisa disampaikan kepada umum, kepada dunia, bahwa ini adalah karya temuan yang bisa dalam bentuk
artikel begitu yang diterbitkan sehingga bisa diakui. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, ya kami ingin diyakinkan bagaimana kelayakan dilaksanakan dan apa-apa kemungkinan tantangan dalam implementasi model rekomendasi yang disampaikan itu. Ya silakan Pak Indra. Siap. Terima kasih banyak atas jawaban pertanyaan yang diberikan Guru Mata Pelajaran Bapak Profesor Dr. Basujabu MHum. Izinkan saya memberikan penjelasan-penjelasan terkait tantangan-tantangan ke depannya. Tantangan ke depannya utamanya problematika ANJAL, yakni dalam penerapan model rekomendasi dengan pendekatan pentahelix, yakni pertama yakni adanya konflik-konflik horizontal dan vertikal atau konflik kepentingan di antara kelima unsur ini. Selain itu pula adanya peran serta masyarakat, yang sebagian masyarakat masih menerima, yang masih masih menolak penerapan inovasi ini, yang dapat dilihat atau ditinjau di mana sebagian masyarakat bertindak anarkis dan memberikan perkataan kasar terhadap anggota tim reaksi cepat yang melaksanakan penertiban di anak jalanan. Selain itu, pentingnya pula pemanfaatan IT atau pendayagunaan informasi teknologi dalam menyiapkan layanan berbasis layanan informasi mengenai inovasi ini agar masyarakat atau unsur masyarakat dan agar masyarakat dapat mengakses lebih mudah dan lebih mudah dan aksesibel. Demikian yang dapat kami sampaikan, Prof. Ya, saya kira telah menunjukkan kemampuannya untuk merespon pertanyaan-pertanyaan sebagaimana sebelumnya juga dari penanya lainnya. Saya kira sekian dari saya, pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Profesor Dr. Basujabu MHum telah memanfaatkan waktu. Penguji berikutnya, penguji promotor. Beliau adalah guru besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, dosen di Pasca Sarjana, dan sekaligus menjadi Ketua Program Studi S3 Ilmu Administrasi Publik. Ada waktu 5 menit diberikan kepada Bapak Profesor Dr. Rifdan MC. Disilakan. Ya, terima kasih Ketua Sidang. Bapak Associate Profesor Dr. Sulaiman Samad MSI. Kita doakan bersama semua, mudah-mudahan bulan depan sudah ada SK-nya dari Kementerian Ristek Dikti. Amin. Ya, selaku promotor saya memang sepakat dengan Prof. Khalid Imran Musa. Memang Pak Indra ini ada kemajuan, ada lompatan, ada quantum leap-nya dari ujian proposalnya, kemudian seminar hasilnya, ujian tutupnya, dan ujian promosinya. Dan penampilan yang hari ini adalah penampilan terbaik. Ya, jasnya bagus, rambutnya juga sudah bagus. Ya, penampilan juga sudah bagus. Ya, sebagai promotor saya akan mempromosikan juga. Ya, saya sudah mendengarkan semua tadi. Memang Pak Indra, masalah anak jalanan ini di berbagai kota metropolitan, ya seperti Jakarta, Surabaya, ya, Medan, Bandung, dan Makassar, memang sangat kompleks persoalannya, permasalahannya, sangat rumit ya diurai ya. Nah, dalam konten ini Pak Indra menawarkan ya rekomendasi model kolaborasi pentahelix ya. Tadi kan sudah diungkapkan ada model hexahelix oleh Prof. Haidar tadi, ada juga triple helix ya. Nah, ini yang perlu kita ungkapkan di sini Pak Indra ya. Apa ya? Siapa? Bagaimana pelaksanaannya? Apa saja output outcome dari
TRC Said Padang ini dalam menangani anak jalanan. Ini yang diungkap, Indra. Silakan. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Mahaguru Matra Pelajar Bapak Profesor Dr. dan MSc. Izinkan saya memberikan atau meyakinkan terkait modal rekomendasi yang ditawarkan. Keterlibatan pentahelix dalam penanggulangan anak jalanan sangatlah urgen, sangatlah dibutuhkan. Ya. Pelayanan yang saat ini masih menggunakan pendekatan triple helix ternyata hanya mampu mengendalikan permasalahan anak jalanan secara kuantitas, tidak sampai kepada kualitas atau substansi permasalahan anak jalanan, di mana memasukkan pentahelix utamanya akademisi, sebagaimana yang disampaikan oleh Mahaguru Matra Pelajar Bapak Profesor Dr. Jalil Imran Musa, di mana akademisi utamanya akademisi Universitas Negeri Makassar perlu dilakukan kolaborasi untuk peningkatan keterampilan atau kompetensi anak jalanan melalui pendidikan luar sekolah sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukan. Karena pelayanan atau pengendalian anak jalanan di dinas sosial hari ini belumlah mampu memberikan outcome untuk menciptakan generasi emas yang lebih kompeten, yang lebih mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak dan berkesinambungan, karena keterbatasan sebagaimana teman penelitian tadi, yakni keterbatasan anggaran untuk menyediakan lingkungan pondok sosial sebagai wahana atau tempat pelaksanaan program-program pembinaan dan rehabilitasi anja yang lebih tersistematis, integratif, dan menyeluruh. Selanjutnya, kolaborasi perlu juga dilakukan dengan dunia bisnis, utamanya tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih diarahkan kepada bantuan-bantuan pendidikan atau bantuan berupa penyediaan lingkungan pondok sosial melalui pemanfaatan dana CSR. Selain itu, keterlibatan media amatlah penting di masa hari ini, di mana media sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi yang lebih real time kepada masyarakat tentang inovasi ini, karena hasil temuan tadi menunjukkan bahwasanya inovasi ini masih sebagian besar masyarakat kurang mengetahui informasi, bahkan penerapannya masih ditolak oleh sebagian masyarakat karena kurangnya edukasi dan informasi yang kurang aksibel. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mahaguru Matra Pelajar Bapak Profesor Dr. Rifdan MSc. Ya, oke. Ya, jadi saya juga sebagai promotor ya ikut bangga juga. Sekedar lapor Pak Wadi satu bahwa bapaknya ini Dr. Muhammad Basin Rahman, anaknya juga ini Indra Wijaya. Saya dengan Prof. Haidar membinanya juga sejak dari bapaknya. Mudah-mudahan sekarang anaknya juga bisa berhasil mencapai gelar doktor. Terima kasih. Ya, makasih semuanya. Ya, inilah juga contoh pentahelix dalam dunia pendoktoran. Iya, betul Pak. Ya, harus di apa. Tapi saya juga sebagai penguji ini, Pak Indra. Saya mau menanyakan pandangan keilmuan Pak Indra Wijaya. Bukan pandangan tentang program-program, tapi pandangan keilmuan. Saya baca di media sosial, saya tidak tahu dasarnya, apakah dasarnya pada Perda nomor 2 itu dikemukakan tadi Pak Profesor Dr. Halik Imran Musa bahwa pemerintah kota melarang memberi pada anak jalanan di lampu merah. Kalau gitu ya, dilarang memberi. Sebenarnya roh keilmuan saya itu tergelitik ketika larangan terhadap anak jalanan berkumpul di kota, pengendalian anak jalanan supaya tidak turun di jalan, tumpah di jalan,
Justru yang dikendalikan itu adalah perilaku memberinya, bukan perilaku memintanya. Ya, betul. Ya. Bukankah agama mengatakan bahwa tangan di atas sang pemberi jauh lebih mulia daripada tangan di bawah yang meminta? Itu artinya perda ini melarang orang mencapai kemuliaannya. Kan begitu gitu. Jadi pandangan keilmuan saya minta. Karena yang dilarang adalah yang memberi, bukan yang meminta. Kalau perda itu mengatakan dilarang meminta di lampu merah, saya angkat topi. Karena memang untuk menghindari kehinaan menurut pandangan agama. Tapi mengapa justru sang pemberi yang diatur dilarang memberi, bukan dilarang meminta? Bukankah memberi itu adalah perilaku mulia? Bukankah itu untuk menempatkan kita pada aras yang tertinggi, tangan di atas? Ini gelitik keilmuan. Jangan-jangan karena larangan ini ya membuat semakin tumpah di jalanan karena mungkin tidak mendapat berkah. Ini dugaan saja. Saya mau minta pandangan keilmuannya, Pak Indra. Seperti apa sebenarnya aturan itu? Jangan-jangan aturan ini tidak lahir dari sebuah kajian akademik. Sehingga ada pembiasan makna hakikat kemuliaan yang terdistorsi dalam aturan ini. Ya, silakan Pak Indra. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang diajukan terpelajar Bapak Dr. Sulaiman Samad, MSI. Izinkan saya memberikan pandangan dalam perspektif keilmuan. Jadi pelarangan atau pemberian atau pelarangan kepada pemberi untuk anak jalanan memang sebagaimana tertuang dalam Perda nomor 2 tahun 2008 merupakan akan memperoleh sanksi berupa tindak pidana denda ataupun dapat diganti dengan kurungan apabila tidak membayar denda. Secara keilmuan, bila kita dari segi spiritualisme, pendekatan spiritualisme, memang semua agama menghendaki kita untuk menjunjung tinggi atau bahkan menolong sesama. Bahkan hal itu juga tertuang dalam filosofis konstitusi kita, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita harus saling mengasihi dan mengayomi. Sehingga memang perlu apakah pasal atau diktum yang sebagaimana dimaksud terkait dengan larangan anjal, tetapi memang semangat atau pendekatan penanganan anak jalanan itu lebih dengan memberikan sanksi bagi pemberian anak jalanan guna sebenarnya lebih diarahkan pada untuk ikut serta di dalam mengakselerasi pelayanan mengakselerasi terwujudnya Makassar bebas anak jalanan. Demikian yang kami sampaikan. Matur kepada Bapak Dr. Sulaiman Samad. Oh gitu ya. Jadi oleh karena itu meskipun melanggar kemuliaan itu ya. Maksud saya juga tidak setuju ada anak jalanan meminta-minta di jalanan kan. Tapi yang diatur itu janganlah yang sang pemberi, karena perilaku memberi adalah perilaku menuju kemuliaan orang. Tapi yang diatur adalah perilaku meminta. Kalau saya kira kalau yang dikendalikan itu adalah anjalnya yang tidak meminta di jalanan, maka pemberian pun tidak ada kan. Maksud saya itu. Mungkin perlu naskah akademi yang lebih tajam meninjau dari berbagai aspek untuk sebuah aturan itu ya. Itu yang satu. Yang kedua, jangan-jangan karena filosofi itu melahirkan inovasi reaksi cepat. Reaksi cepat. Barangkali kalau lebih bagus kalau adalah respon cepat.
Ya, kita tahu perbedaan antara perilaku reaktif dengan perilaku responsif. Perilaku reaktif itu kalau ada kejadian tumpah di jalan kemudian orang serta-merta bertindak. Tapi kalau perilaku responsif, di sana ada yang proaktif, di sana adalah pertimbangan-pertimbangan massa, dan di sana ada kepekaan, ada sensitivitas, ada empati dalam menanganinya. Ini nih kami dari segi akademik menyoroti namanya. Jadi itu reaksi cepat beda dengan responsi cepat dalam konteks perilaku para pengendalinya, para petugasnya. Barangkali ini juga bisa menjadi inovasi dalam hal. Jadi ya mungkin kita tunggu apakah Pak Indra ini mampu mempengaruhi nama itu bukan lagi reaksi cepat, tapi responsi cepat. Karena konteks makna nanti Pak Indra bahas dia itu apa dalam segi psikologi dan sosial, apa makna reaktif dan responsif. Itu beda. Sehingga beda melahirkan juga perilaku tindakan yang berbeda. Tapi mungkin orang mengatakan apa arti sebuah nama. Tapi pemberian nama itu yang merupakan roh untuk bertindak ya. Ya, mungkin nanti tahu saya dijawab ini. Sekedar saya ungkapkan dan dipikirkan sebagai orang-orang itu yang apa? Jadi quick response mesti yang harus dilakukan. Ya karena perlu ada tindakan berstruktur, tindakan sistematis, tindakan terencana, tindakan-tindakan yang memang sebelum tumpah sudah bisa kita lakukan. Karena ada kepekaan rasa di situ tentang anjal. Karena fenomena anjal ini menyangkut bukan hanya fenomena kemiskinan, ya, fenomena hukum, fenomena politik, bahkan fenomena keporean. Kadang-kala anjal itu untuk menunjukkan keporeannya di jalan. Menahan laju mobil itu adalah sesuatu manifestasi keporean. Jangan-jangan itu yang ada rohnya. Sehingga tidak bisa hilang pada jiwa-jiwa anak muda itu. Bukan hanya sekedar fenomena kemiskinan atau fenomena ekonomi. Saya kira demikian, Pak Indra ya. Perlu saya dipikirkan, karena tentu saja banyak pertanyaan yang tidak mesti harus dijawab di forum promosi ini. Saya yakin pertanyaan-pertanyaan semua penguji itu menjadi catatan besar bagi saudara Promovendus Indra Wijaya untuk melakukan tindakan-tindakan lanjut. Dan tindakan-tindakan lanjut itulah adalah bukti kedokteran jika kelak Bapak bisa meraihnya hari ini. Bukan ketika di sidang promosi ini. Oleh karena itu, masih ada waktu untuk Pak Indra berdoa, karena kami akan mengambil keputusan. Oleh karena itu, mohon perkenan pada undangan tim penguji untuk kita jeda sebentar dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, jeda sidang saya mulai.